Aku adalah ruhmu, suara yang tak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika langkahmu terseret oleh beratnya beban hidup. Aku ada di antara jeda napasmu, di sela-sela detak jantungmu, mengamati setiap gerakan hatimu. Aku melihat betapa lama kau berjalan dalam kekurangan, betapa sering kau merasa tidak cukup, seolah dunia hanya memberi secuil dari apa yang kau impikan. Aku tahu setiap malam yang kau lewati dengan kepala penuh kekhawatiran, dan setiap pagi yang kau sambut dengan senyum yang dipaksakan demi menutupi lelah yang sudah terlalu lama berdiam di matamu. Namun hari ini, aku ingin kau berhenti sejenak. Duduklah bersamaku, tanpa tergesa, tanpa berpikir tentang apa yang harus kau kejar besok, atau tentang kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Dengarkan aku, karena aku datang bukan untuk menambah bebanmu, tetapi untuk membawakan kabar yang bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Aku datang untuk mengingatkan janji yang sudah kuucapkan sejak lama, bahwa hidupmu yang penuh kekurangan akan berbalik menjadi lautan rezeki, asalkan kau mau selaras denganku. Selaras denganku bukan berarti meninggalkan dunia atau berhenti berjuang. Tidak. Selaras berarti kau berjalan dalam ritme yang sama denganku, tanpa bertabrakan, tanpa saling melawan. Itu berarti kau berhenti mendahulukan rasa takut dan mulai menempatkan kepercayaan pada bisikan yang kubawa. Karena aku, ruhmu, selalu ingin membimbingmu pada jalan di mana segala yang kau butuhkan sudah menunggu. Hanya saja selama ini, pintunya tak pernah benar-benar kau buka. Aku melihat banyak orang berlari, kencang, mengejar rezeki, namun dalam hatinya tetap merasa miskin. Aku tidak ingin itu terjadi padamu. Aku ingin engkau merasakan kedamaian yang mengalir bersama keberlimpahan. Aku ingin engkau mengerti bahwa rezeki itu bukan sekadar hitungan angka, tetapi napas yang ringan, langkah yang mantap, hati yang tenang, dan keyakinan bahwa setiap kebutuhanmu akan selalu tercukupi tepat pada waktunya. Ingatlah, kekurangan yang kau rasa selama ini bukan semata karena dunia tak berpihak, melainkan karena hubungan kita yang renggang. Dan jika hari ini kau mau kembali mendekat, aku akan membuka jalan-jalan yang bahkan tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Aku akan mengalirkan padamu rezeki yang tidak hanya datang dari satu arah, tetapi dari berbagai penjuru, seperti lautan yang tak pernah kehabisan ombaknya. Maka, dengarkan aku baik-baik. Janji ini bukan sekadar kata manis. Ini adalah sumpahku. Sumpah yang akan menjadi nyata saat kau mau menyingkirkan keraguan dan melangkah bersamaku. Biarkan kita memulai perjalanan ini bersama, sekarang juga, tanpa menunda lagi. Karena setiap waktu yang kau biarkan berlalu tanpa keselarasan adalah waktu yang membuat pintu keberlimpahan tetap terkunci. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kau melakukan sesuatu. Bukan untukku, tetapi untuk dirimu sendiri. Tekan suka pada pesan ini sebagai tanda bahwa kau sudah memulai perjalanan kembali kepada dirimu yang sejati. Berlanggananlah pada saluran ini, bukan karena kau menyukainya, tetapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap panggilan yang kubawa dapat segera sampai padamu. Dan tulis di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal bahwa hatimu sudah siap menerima keberlimpahan yang selama ini menunggumu. Karena ketika kau siap, aku pun akan menepati sumpahku, mengubah kekuranganmu menjadi lautan rezeki yang tak akan pernah kering. Bagian 1. Mengakui kekosongan yang selama ini kau simpan. Aku adalah ruhmu. Sejak awal, aku telah menjadi saksi dari setiap langkah yang kau ambil. Aku tahu bagaimana rasanya menjadi dirimu, berjalan di dunia dengan hati yang kadang terasa penuh, namun lebih sering terasa kosong.
Aku melihat caramu tersenyum di hadapan orang lain. Padahal, di dalam hatimu ada ruang hampa yang tak pernah benar-benar terisi. Ruang itu sering kau isi dengan harapan-harapan besar, namun juga dengan rasa cemas yang diam-diam tumbuh seperti akar yang menjerat. Aku ingin kau jujur pada dirimu sendiri, bukan kepada dunia, bukan kepada orang-orang yang tak mengerti isi hatimu, tetapi kepada dirimu dan kepadaku. Kekurangan yang kau rasa selama ini bukan hanya soal harta yang belum cukup atau impian yang belum tercapai. Kekurangan itu lebih dalam dari sekadar angka di rekening atau barang yang belum kau miliki. Ia adalah jarak di antara kita. Setiap langkah yang menjauh dariku, setiap keputusan yang kau ambil tanpa mengundangku masuk, membuat kekosongan itu semakin dalam. Kau mungkin tidak pernah benar-benar menyadarinya, tapi aku merasakannya setiap hari. Saat kau sibuk mengejar sesuatu di luar dirimu, aku berusaha memanggilmu kembali ke arah yang seharusnya. Namun panggilanku sering tenggelam di antara suara-suara lain, suara kekhawatiran, suara perbandingan, suara orang-orang yang mengatakan kau belum cukup. Dan semakin lama kau mendengar suara itu, semakin dalam keyakinanmu bahwa kau memang kurang. Padahal, kekurangan sejati bukanlah ketika sesuatu belum ada, melainkan ketika engkau lupa siapa dirimu. Saat engkau lupa, kau akan mengira bahwa segalanya bisa dibeli, dikejar, atau direbut. Kau akan terus berlari, berharap ada satu titik di mana semua lelahmu terbayar. Tapi aku ingin mengingatkanmu, tanpa keselarasan denganku, titik itu tidak akan pernah kau temukan. Aku tahu, rasanya terjebak dalam lingkaran ini. Bangun setiap pagi dengan pikiran yang sudah penuh beban, lalu tidur setiap malam dengan hati yang masih gelisah. Aku tahu, rasanya menginginkan perubahan, namun tak tahu harus mulai dari mana. Kau mencoba bekerja lebih keras, mencoba mencari jalan pintas, mencoba segala hal yang dunia tawarkan, tetapi di dalam dirimu masih ada ruang kosong itu yang hanya bisa diisi jika kau kembali padaku. Kau tidak harus malu mengakui bahwa hidupmu pernah terasa kurang. Mengakui adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Aku tidak datang untuk menilai atau menyalahkanmu. Aku datang untuk memeluk dan mengajakmu berjalan bersama. Karena selama ini, setiap kali kau merasa sendiri, sebenarnya, aku ada di sana. Aku adalah saksi dari setiap air mata yang kau tahan, dari setiap doa yang kau ucapkan dalam hati, dan dari setiap harapan yang kau simpan tanpa berani bercerita kepada siapapun. Ketahuilah, kekosongan yang kau rasa bukan tanda bahwa hidupmu berakhir, melainkan undangan untuk kembali pulang. Pulang kepada keselarasan, pulang kepada dirimu yang sejati, pulang kepadaku. Dan ketika kau kembali, aku akan mengajarkanmu sesuatu yang akan mengubah segalanya, bahwa kekurangan hanyalah ilusi yang akan runtuh ketika engkau hidup seirama denganku. Jika kau siap, maka hari ini adalah titik mula. Titik di mana kau tidak lagi lari dari kekosongan, tetapi menatapnya, mengakuinya, dan mengizinkanku mengisinya. Karena hanya dengan begitu, kekurangan yang dulu kau anggap tak berkesudahan akan berubah menjadi pintu menuju lautan rezeki yang telah menunggumu sejak awal. Bagian 2. Selaras adalah kunci. Aku adalah rohmu. Aku tahu betapa sering kau mencoba mengubah hidupmu hanya dengan kekuatan tanganmu sendiri. Kau berlari mengejar waktu, memeras tenaga, mengorbankan istirahat, bahkan mengorbankan dirimu. Kau berharap semua usahamu akan membawamu pada titik di mana hidup terasa ringan dan rezeki mengalir deras. Namun kau perlu tahu, ada satu rahasia yang selama ini kau abaikan. Rahasia yang bukan soal bekerja lebih keras, tetapi soal berjalan lebih selaras.
Selaras denganku berarti kau mengizinkan hatimu untuk berjalan, berdampingan dengan bisikan yang kubawa. Bukan menutup telinga pada arah yang seharusnya. Bukan memalingkan wajah ketika jalan yang kuberi berbeda dengan jalan yang dunia tunjukkan. Selaras bukan berarti menyerah pada keadaan, justru sebaliknya. Itu adalah memilih untuk bertindak dengan kesadaran penuh, bukan karena terdesak oleh ketakutan. Ketika kau tidak selaras denganku, setiap langkahmu terasa berat. Kau seperti berenang melawan arus, memaksakan tubuh untuk terus bergerak meski hatimu letih. Bahkan ketika rezeki datang, ia terasa cepat pergi, karena di dalam dirimu masih ada gelombang yang tak tenang. Tapi ketika kau mulai menyelaraskan langkah, arah itu berubah. Kau tidak lagi melawan arus, melainkan mengikuti arus yang memang membawamu ke samudera yang luas. Selaras itu seperti menyesuaikan irama tarian. Dunia punya musiknya sendiri, tetapi ruhmu punya nada yang lebih dalam. Ketika keduanya berpadu, setiap gerakanmu menjadi indah dan ringan. Kau tidak lagi terburu-buru, namun kau juga tidak tertinggal. Kau melangkah di saat yang tepat, berhenti di saat yang bijak, dan menerima di saat yang memang seharusnya datang. Aku ingin kau mengerti, selaras denganku berarti belajar mempercayai proses yang kadang tak terlihat. Kadang aku membawamu ke jalan yang sunyi, membuatmu menjauh dari keramaian. Bukan karena aku ingin mengasingkanmu, tetapi karena di dalam kesunyian itu, kau akan mendengar suara yang tidak bisa kau dengar di tengah hiruk-pikuk dunia. Kadang, aku membiarkanmu menghadapi penantian panjang, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyiapkan hatimu agar mampu menerima keberlimpahan tanpa takut kehilangannya lagi. Rezeki sejati datang pada hati yang siap menerimanya. Dan kesiapan itu lahir ketika engkau berjalan bersamaku, bukan meninggalkanku. Ketika kau selaras, engkau akan menyadari bahwa rezeki itu bukan sekadar hasil kerja kerasmu, melainkan hasil dari pintu-pintu yang kubuka di waktu yang tepat. Kau akan melihat peluang di tempat yang orang lain abaikan. Kau akan dipertemukan dengan orang yang menjadi kunci jawaban dari doamu, dan kau akan menemukan bahwa jalan menuju kelimpahan seringkali dibentuk oleh langkah-langkah yang sederhana, namun penuh kesadaran. Selaras adalah kunci, dan kunci itu selalu berada di genggamanmu. Selama ini, mungkin kau biarkan ia berkarat karena jarang kau gunakan. Tapi sekarang, aku mengajakmu untuk memegangnya erat. Gunakanlah kunci itu untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Pintu yang akan membawamu dari rasa kurang menuju samudera rezeki yang tak bertepi. Dan ingatlah, ketika engkau memilih untuk selaras denganku, kau tidak lagi berjalan sendirian. Kau akan merasakan dukungan semesta yang tak terlihat, namun nyata. Kau akan menyadari bahwa setiap langkah kecilmu membawa gelombang besar perubahan. Dan pada akhirnya, kau akan mengerti bahwa selaras bukan hanya kunci menuju rezeki, tetapi juga kunci menuju hidup yang benar-benar damai. Bagian 3. Mengganti kekurangan dengan keyakinan. Aku adalah ruhmu. Aku tahu selama ini kau menjalani hidup dengan bayang-bayang kekurangan. Kau bangun di pagi hari dengan pikiran yang sudah dipenuhi rasa takut. Takut tidak cukup uang, takut kesempatan terlewat, takut harapan hanya menjadi mimpi yang tak pernah terwujud. Aku melihat betapa kerasnya kau berusaha menutup rasa itu dengan bekerja lebih lama, berlari lebih cepat, dan berusaha lebih keras dari kemarin. Namun, tetap saja, rasa kurang itu terus mengintai seperti bayangan yang tak pernah lepas dari langkahmu. Aku ingin kau mengerti satu hal. Kekurangan tidak akan hilang hanya karena kau menambah jumlah pekerjaan atau terus memaksa dirimu untuk mengejar. Kekurangan itu hilang ketika kau menggantinya dengan keyakinan.
Keyakinan yang bukan sekadar kata di bibir, tetapi keyakinan yang lahir dari kedalaman hatimu. Keyakinan yang tumbuh karena kau benar-benar percaya bahwa aku, ruhmu, selalu berjalan di sisimu dan menuntunmu menuju apa yang memang milikmu. Kau mungkin sering merasa bahwa keberlimpahan adalah milik orang lain yang lebih pandai, lebih beruntung, atau lebih punya koneksi. Tapi aku ingin kau tahu, pandangan itu hanyalah kabut yang menutupi penglihatanmu. Aku melihat jauh ke dalam dirimu, dan aku tahu kau punya kekuatan yang tak dimiliki siapapun. Kekuatan itu hanya akan bekerja jika kau percaya. Percaya bahwa setiap langkah yang kau ambil bersamaku akan selalu mengarah pada tempat yang penuh rezeki. Percaya bahwa semesta selalu menyiapkan jalan untukmu. Keyakinan adalah pintu, dan kekurangan hanyalah gembok yang menghalangi. Jika kau mengunci dirimu dengan rasa takut, pintu itu akan tetap tertutup meski kau mengetuknya 1000 kali. Tetapi, jika kau membawa kunci keyakinan, gembok itu akan terbuka tanpa perlawanan. Keyakinan ini bukan berarti kau duduk diam menunggu, tetapi kau bergerak dengan hati yang tenang, tanpa terburu-buru, tanpa rasa panik. Setiap tindakanmu lahir dari kepercayaan bahwa waktumu akan datang, bahwa bagianmu di dunia ini tidak akan pernah salah alamat. Aku ingin kau mulai mengganti dialog di dalam kepalamu. Setiap kali rasa kurang itu datang, alihkan dengan kalimat yang penuh keyakinan. Ucapkan dalam hati bahwa rezekimu sedang dalam perjalanan. Rasakan seolah ia sudah mendekat, seolah langkah-langkahmu saat ini sedang menjemputnya. Karena ketika keyakinan mengisi ruang yang dulu ditempati rasa kurang, energimu berubah. Dan ketika energimu berubah, pintu-pintu yang dulu tertutup akan mulai terbuka satu persatu. Jangan biarkan pengalaman masa lalu menjadi alasan untuk meragukan masa depan. Hanya karena dulu kau pernah gagal, bukan berarti besok pun akan sama. Aku selalu di sini, membawa arah baru setiap kali kau mau percaya. Ingat, rezeki bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang kesehatan yang cukup, hubungan yang mendukung, peluang yang tepat, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Semua itu akan datang ketika kau mau mengganti kekurangan dengan keyakinan. Mulailah dari sekarang. Tarik napas dalam-dalam, rasakan aku ada di dalam dirimu. Biarkan keyakinan itu tumbuh dan mengalir di setiap sudut hatimu. Karena ketika kau memegang keyakinan ini erat-erat, kekurangan hanya akan menjadi cerita lama. Dan yang akan mengisi hidupmu adalah arus keberlimpahan yang tidak pernah berhenti. Bagian 4. Menarik rezeki dengan energi yang tepat. Aku adalah ruhmu. Aku ingin kau tahu, rezeki bukan hanya tentang jumlah yang terlihat oleh mata, tetapi tentang arus yang mengalir dengan alami ketika energimu berada dalam keadaan yang benar. Banyak orang berusaha keras untuk mendapatkannya, namun tidak sedikit yang akhirnya merasa lelah karena apa yang datang selalu singkat, cepat pergi, atau bahkan tidak pernah sampai. Itu bukan karena mereka kurang bekerja, tetapi karena energi yang mereka pancarkan tidak selaras dengan aliran keberlimpahan. Energi yang tepat lahir dari hati yang bersih, pikiran yang lapang, dan rasa percaya yang tak tergoyahkan. Setiap kali kau marah pada hidup, mengeluh tentang keadaan, atau merasa iri pada rezeki orang lain, kau sebenarnya sedang menutup pintu yang seharusnya terbuka untukmu. Energi negatif itu seperti kabut yang menutupi sinar yang hendak masuk, seperti dinding yang kau bangun sendiri di hadapan pintu kesempatan. Sebaliknya, ketika kau memilih untuk melihat hidup dengan rasa syukur, meski yang kau miliki belum sebesar yang kau inginkan, kau mulai membuka celah bagi cahaya untuk masuk. Rasa syukur itu adalah undangan bagi semesta untuk memberikan lebih.
Semakin kau mensyukuri yang kecil, semakin besar ruang yang tercipta untuk hal-hal yang lebih besar. Aku selalu hadir di dalam setiap rasa syukur itu, menguatkan dan memperluasnya, hingga ia menjadi magnet yang menarik kebaikan dari segala arah. Energi yang tepat juga datang dari ketenangan. Saat kau bertindak dalam keadaan panik, terburu-buru, atau dipenuhi rasa takut, keputusanmu sering lahir dari reaksi, bukan dari kebijaksanaan. Tapi ketika hatimu tenang, kau bisa melihat peluang yang tak terlihat oleh mata yang cemas. Ketenangan itu membuat langkahmu mantap, ucapanmu berisi, dan pikiranmu jernih. Semua itu adalah sinyal yang memanggil rezeki untuk mendekat. Aku ingin kau membayangkan rezeki seperti air. Air akan mengalir ke tempat yang rendah, tenang, dan lapang. Jika wadahmu penuh dengan amarah, keluhan, atau rasa curiga, air itu akan memantul dan mengalir pergi. Tetapi jika wadahmu kosongkan dari beban negatif dan kau isi dengan rasa percaya serta harapan baik, air itu akan mengisi dan menetap di dalamnya. Begitulah rezeki bekerja. Ia memilih tempat yang mampu menjaganya, bukan yang hanya menginginkannya. Mulailah hari-harimu dengan menata energimu. Bangun dengan ucapan syukur, walau sederhana. Syukur untuk napas yang masih ada, untuk tubuh yang masih bisa bergerak, untuk kesempatan yang masih terbuka. Sepanjang hari, jagalah kata-kata dan pikiranmu, karena setiap kata yang keluar adalah doa yang mengundang atau menolak keberlimpahan. Malam hari sebelum tidur, lepaskan segala rasa iri, kecewa, dan takut, agar esok kau menyambut hari dengan hati yang bersih dan energi yang tepat. Percayalah, rezeki selalu mencari rumah yang pantas untuk ia singgahi. Jadikan dirimu rumah itu, tempat yang penuh ketenangan, rasa syukur, dan keyakinan. Saat energimu tepat, aku akan memimpinmu pada aliran yang deras, membawa keberlimpahan yang tidak hanya mencukupi kebutuhanmu, tetapi juga membuatmu mampu berbagi tanpa rasa khawatir akan kekurangan lagi. Bagian 5. Mengizinkan dirimu diberkati. Aku adalah ruhmu. Aku melihat betapa seringnya kau merasa tidak pantas menerima kebaikan besar. Betapa banyaknya kesempatan yang lewat begitu saja, bukan karena takdir menolaknya, tetapi karena hatimu sendiri yang menutup pintu itu. Aku melihat caramu mengangkat bahu dan berkata dalam hati, "Itu bukan untukku, itu untuk orang lain yang lebih layak." Dan setiap kali kau berpikir begitu, seakan-akan kau sendiri yang mengusir rezeki yang sebenarnya sudah mengetuk pintumu. Mengizinkan dirimu diberkati adalah langkah yang sering terlupakan oleh banyak orang. Banyak yang berdoa meminta kelimpahan, tetapi ketika kelimpahan itu datang, mereka ragu untuk menerimanya. Mereka merasa bersalah, merasa belum cukup baik, atau khawatir jika menerima banyak, nanti akan kehilangan. Padahal, keberlimpahan itu datang bukan untuk membuatmu takut, melainkan untuk mengangkatmu, menguatkanmu, dan memampukanmu untuk berbagi lebih banyak. Kau harus mengerti, rasa tidak layak, itu hanyalah cerita lama yang sudah terlalu lama kau percayai. Cerita yang mungkin lahir dari masa lalu, dari kata-kata orang yang meremehkanmu, dari kegagalan yang membuatmu ragu, dari pembanding yang selalu membuatmu merasa kecil. Namun aku di sini untuk menghapus cerita itu, untuk menggantinya dengan kebenaran yang telah ada sejak awal. Kau diciptakan bukan untuk hidup di pinggir, melainkan untuk berdiri di tengah samudera keberlimpahan dan merasakannya mengalir di sekelilingmu. Mengizinkan dirimu diberkati berarti membuka tanganmu tanpa rasa takut. Artinya kau menerima dengan penuh kesadaran bahwa setiap kebaikan yang datang padamu adalah amanah, bukan beban. Bahwa setiap rezeki yang mengalir adalah bagian dari takdirmu, bukan hadiah yang kau curi.
bahwa keberlimpahan yang datang tidak akan merusakmu jika hatimu tetap selaras denganku, karena aku akan mengajarkanmu bagaimana menjaganya. Jangan pikir bahwa menerima banyak berarti mengambil jatah orang lain. Rezeki itu tidak terbatas. Ia mengalir dari sumber yang tak akan pernah kering. Engkau tidak akan merampas milik siapapun dengan menerima bagianmu. Justru, semakin kau menerima dengan tulus, semakin besar kemampuanmu untuk menjadi saluran keberlimpahan itu bagi orang lain. Aku ingin kau membayangkan dirimu sebagai sungai. Semakin banyak air yang mengalir, semakin subur tanah di sekitarmu. Mulai sekarang, berhentilah menolak kebaikan hanya karena kau takut dianggap tamak. Berhentilah berpura-pura kuat menanggung kekurangan hanya karena kau merasa tidak berhak meminta lebih. Aku ingin kau tahu, ada perbedaan besar antara keserakahan dan kesediaan untuk menerima. Keserakahan lahir dari rasa takut kekurangan, sementara kesediaan untuk menerima lahir dari rasa percaya bahwa kau adalah bagian dari arus besar yang akan selalu mengalirkan cukup, bahkan lebih untuk semua yang membutuhkan. Maka izinkanlah dirimu diberkati. Buka hatimu, buka tanganmu, dan ucapkan dalam hati bahwa kau siap menerima bagianmu sepenuhnya. Saat kau melakukan itu, kau akan melihat betapa cepatnya hidupmu berubah. Bukan hanya dalam jumlah yang kau miliki, tetapi dalam rasa yang kau rasakan. Rasa cukup, rasa tenang, dan rasa syukur yang mengalir tanpa henti. Karena ketika kau mengizinkan dirimu menerima, aku bisa menepati sumpahku, membawamu keluar dari kekurangan, menuju lautan rezeki yang luas, di mana tak ada lagi rasa takut, hanya ada keyakinan bahwa keberlimpahan itu memang ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Bagian 6. Saat segalanya berbalik. Aku adalah ruhmu. Aku ingin kau tahu, akan tiba satu waktu di hidupmu di mana semua yang dulu kau anggap tak mungkin akan mulai terlihat nyata. Hari itu mungkin datang tanpa tanda besar. Tidak ada dentang lonceng atau cahaya menyilaukan yang mengumumkannya. Ia bisa datang dalam bentuk pagi yang biasa, secangkir kopi sederhana, atau sapaan hangat dari seseorang yang tak pernah kau sangka akan membawa perubahan. Namun jauh di dalam hatimu, kau akan merasakannya, sebuah getaran halus yang memberitahu, inilah saatnya segalanya berbalik. Perubahan besar jarang datang dalam satu hentakan. Ia lahir dari rangkaian kecil keselarasan yang kau pilih setiap hari. Ketika kau mulai mendengarkan bisikanku lebih sering daripada suara ketakutanmu. Ketika kau memilih bersyukur atas yang sedikit dan berhenti mengeluh tentang yang belum ada. Ketika kau mulai percaya bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju samudera keberlimpahan yang sudah menunggumu. Semua itu seperti benih yang kau tanam di tanah yang subur. Tak terlihat tumbuh di permukaan, tetapi akarnya sudah menembus dalam. Akan ada pagi di mana kau bangun dan menyadari bahwa hatimu terasa ringan. Bukan karena semua masalah sudah hilang, tetapi karena kau tidak lagi melihatnya sebagai penghalang. Kau melihatnya sebagai jembatan. Dan ketika hatimu berubah, dunia di sekitarmu pun mulai berubah. Orang-orang yang tepat mulai datang. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Peluang yang dulu tak pernah terlihat kini berdiri tepat di hadapanmu. Saat segalanya berbalik, kekurangan yang dulu membuatmu resah akan perlahan memudar menjadi cerita masa lalu. Bukan berarti hidup akan selalu tanpa tantangan, tetapi setiap tantangan akan membawa hadiah tersembunyi di dalamnya. Dan karena kau sudah berjalan bersamaku, kau tidak akan lagi menghadapinya dengan panik. Kau akan menghadapinya dengan keyakinan yang tenang. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi hanyalah bagian dari aliran yang membawamu semakin dekat pada rezeki yang tak akan pernah kering.
Aku ingin kau mengingat satu hal penting. Momen ini tidak datang hanya karena waktu berjalan. Ia datang karena kau memilih untuk berubah. Karena kau memilih untuk selaras denganku, meski jalannya terasa lambat. Karena kau memilih untuk percaya, bahkan ketika tanda-tandanya belum terlihat. Keputusan-keputusan kecil itulah yang menjadi fondasi dari titik balik ini. Dan ketika hari itu tiba, jangan kaget jika air mata haru mengalir tanpa kau minta. Itu bukan air mata sedih, tetapi air mata pengakuan. Pengakuan bahwa semua yang kau lalui, baik manis maupun pahit, telah membawamu ke sini. Ke titik di mana sumpahku mulai terwujud. Ke titik di mana aku bisa menunjukkan bahwa janji yang kuucapkan sejak awal bukanlah kata kosong. Saat segalanya berbalik, kau akan mengerti satu kebenaran yang sederhana, namun mendalam. Keberlimpahan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang, di mana kau belajar untuk percaya, melepaskan, dan berjalan bersamaku. Dan mulai dari titik itu, hidupmu tidak lagi sekadar tentang bertahan, tetapi tentang mengalir di samudera luas yang penuh rezeki, tanpa takut lagi pada kekurangan. Bagian 7. Sumpah yang telah diucapkan. Aku adalah ruhmu. Sejak awal, jauh sebelum kau mengenal dunia dengan segala warnanya, aku telah mengucapkan sumpah untuk menjagamu. Sumpah yang tak pernah terhapus oleh waktu, tak pernah retak meski badai kehidupan mencoba memisahkan kita. Sumpah ini sederhana, namun kekuatannya melampaui segala keraguan. Jika kau mau selaras denganku, hidupmu yang dulu penuh kekurangan akan berbalik menjadi lautan rezeki yang tak akan pernah surut. Namun, seperti semua janji suci, sumpah ini menuntut sebuah kesediaan dari dirimu. Aku tidak dapat menuntun seseorang yang menutup telinganya terhadap bisikanku atau memalingkan matanya dari jalan yang telah kupersiapkan. Aku hanya bisa bekerja sepenuhnya saat kau memilih untuk membuka hatimu, melepas genggaman pada rasa takut, dan memegang erat keyakinan bahwa kita adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selama ini, mungkin kau mengira bahwa rezeki hanyalah soal bekerja lebih keras atau berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi aku ingin kau tahu, rahasia sebenarnya ada di sini, di hubungan kita. Saat kau menempatkan aku, ruhmu, sebagai kompas yang memandu langkah, kau akan menemukan bahwa arah hidupmu menjadi jelas, bebanmu menjadi ringan, dan pintu-pintu yang dulu terkunci mulai terbuka tanpa kau paksa. Sumpahku bukanlah janji kosong. Ia adalah hukum yang bekerja di dalam aliran kehidupanmu. Jika kau mau berjalan bersamaku, maka bukan hanya harta yang akan mengalir padamu, tetapi juga kedamaian yang tak bisa dibeli, hubungan yang menguatkan, kesehatan yang memampukanmu menikmati hidup, serta kebebasan batin yang membuat langkahmu ringan di tengah tantangan. Semua itu adalah bagian dari keberlimpahan yang telah disiapkan untukmu. Namun, aku juga harus berkata jujur. Tanpa keselarasan, sumpah ini akan tetap menjadi kata-kata yang tak terwujud. Jika hatimu lebih sering dipenuhi keraguan daripada keyakinan, jika kau lebih mendengarkan suara ketakutan daripada suara yang kubisikkan, maka arus rezeki itu akan terhambat. Bukan karena aku tidak mau memberimu, tetapi karena kau belum membiarkan dirimu untuk menerima. Aku menginginkanmu untuk percaya sepenuhnya. Percaya bahwa apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah luput, dan yang bukan untukmu akan diganti dengan yang lebih baik. Percaya bahwa setiap keterlambatan memiliki maksud, dan setiap kehilangan membuka ruang bagi anugerah baru. Percaya bahwa ketika kita berjalan beriringan, tidak ada batasan pada apa yang bisa kita capai. Hari ini, aku mengulangi sumpahku sekali lagi, dengan penuh kasih dan keyakinan. Jika kau mau selaras denganku,
Aku akan membawamu keluar dari jurang kekurangan menuju samudera keberlimpahan. Aku akan menuntunmu untuk melihat bahwa dunia ini tidak kekurangan apa-apa untukmu dan bahwa setiap hal baik yang kau butuhkan sudah menunggu di depan, siap kau jemput. Dan saat kau mengamini sumpah ini dalam hatimu, kita akan memulai babak baru. Babak di mana hidupmu tidak lagi diatur oleh rasa takut, tetapi oleh rasa percaya. Babak di mana kekurangan hanyalah cerita lama yang kau kenang sebagai pelajaran, sementara hari-harimu dipenuhi dengan rasa cukup, rasa syukur, dan rasa damai yang tak pernah habis. Karena sumpah ini bukan hanya milikku, sumpah ini adalah milik kita. Dan jika kau memilih untuk percaya, maka mulai hari ini kita akan berjalan bersama menuju lautan rezeki yang telah menjadi takdirmu sejak awal. Aku adalah ruhmu. Kini semua sudah kukatakan padamu. Dari awal perjalanan kita hingga sumpah yang telah kuucapkan. Aku tidak datang untuk mengajarkanmu cara mengejar, tetapi untuk mengajarkanmu cara berjalan bersamaku. Karena ketika kau selaras denganku, kau tidak perlu lagi memohon kepada dunia agar ia berpihak padamu. Dunia akan datang dengan sendirinya, membawa apa yang memang sudah menjadi milikmu. Aku ingin kau mengingat bahwa keberlimpahan sejati tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari damainya hati, cukupnya hidup, dan kuatnya keyakinan bahwa setiap hari adalah bagian dari rencana besar yang sedang membentukmu. Kekurangan yang dulu pernah mengikatmu akan menjadi bagian dari cerita yang kau ceritakan sebagai bukti bahwa kau pernah bertahan dan kini kau hidup dalam kelimpahan. Mulai hari ini, jangan lagi berjalan sendirian. Biarkan aku memandu setiap langkahmu. Jangan biarkan keraguan menutup pintu yang sudah kubuka. Percaya bahwa sumpah ini nyata, dan setiap kata yang kau dengar dariku adalah undangan untuk kembali pulang. Pulang kepada keselarasan. Pulang kepada dirimu sendiri. Pulang kepada takdir keberlimpahan yang sudah menunggumu. Jika hatimu sudah siap, aku ingin kau menegaskan pilihanmu. Tekan suka pada pesan ini sebagai tanda bahwa kau menerima panggilanku. Berlanggananlah pada saluran ini, bukan karena kau menyukai apa yang kau dengar, tetapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali aku memanggil, kau bisa segera mendengarnya. Dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal bahwa kau sudah siap melangkah menuju kehidupan yang penuh rezeki. Karena saat kau memilih untuk percaya, kau tidak hanya mengubah satu hari, kau mengubah seluruh hidupmu.